takrib. Faslun utawi ikilah iki iku pasol sawiji. Wasyara itu sholati utai pirang-pirang syarat sholat qabla dukhuli fiha ing dalam manjing, ing dalam sadurunge manjing, fiha ing dalam ia as-sholat. Khamsatu asya'a iku 5 pirang-pirang perkara. Taharatul a'dha'i sawiji suci pirang-pirang anggota minal hadathi saking hadas wan najisi dan najis. Wasitrul aurati lan nutupi aurat bilibasin tahirin kalawan angguan kang suci. Wal wuqufu lan kandhep ala makanin tahirin ing atase panggonan kang suci. Wal ilmu lan weruh bidukhulil wakti kalawan manjinge waktu. Wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat. Wa yajuzu lan wenang tarkul kiblati apa ninggal kiblat fi halataini ing dalam tingkah loro. Fi syiddatil khaufi sawiji ing dalam banget wedi. Wa finna filati lan ing dalam salat syafa lan ing dalam salat sunat. Bis sapari ing dalam lulungan ala rohilati atas saketuk. Artinya Allah Ta'ala Faslun ini satu pasal pada menyatakan berbagai syarat sholat. Syarat itu maknanya secara lugat al-alamah, artinya tanda. Syarat atau tanda itu sebagai maka ada sebuah kitab yang membahas tentang ciri-ciri akan terjadinya kiamat kubro, dan kitab tersebut dinamakan dengan Asyraqus Sa'ah. Asyraq jamak daripada syarat, seperti juga syaroi jamak daripada syarat. Asyraqus Sa'ah artinya tanda-tanda kiamat. Ini syarat itu maknanya tanda menurut lughat. Adapun makna syarat menurut syar'i, menurut istilah itu ma tatawaqqafu sihhatus sholati alaihi wa laisa juz'an minha, sesuatu yang tawakuf sahnya sholat atas sesuatu itu, namun ia tidak merupakan satu juz daripada sholat. Itu namanya syarat. Misalnya suci dari hadas kecil juga dari hadas besar. Sholat itu tawakuf kepada kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tetapi
suci daripada hadas kecil dan suci daripada hadas besar, itu bukan merupakan satu juz daripada sholat. Karena tidak ada rukun sholat atau sunatnya baik abad atau hayat yang menyebutkan ke bawah salah satu daripada rukun sholat itu adalah suci daripada hadas kecil dan besar. Ia ditawakufi oleh sahnya sholat, tetapi ia bukan satu juz dari sholat. Kalau rukun ditawakufi oleh sahnya sholat, tetapi rukun itu merupakan satu juz daripada sholat. Contoh seperti Fatihah. Orang kalau sholat tidak baca Fatihah, sahkah sholatnya? Jawabannya tidak. Tawakuf sahnya sholat kepada baca suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah merupakan satu juz daripada sholat. Itu bedanya antara syarat dan rukun. Syarat-syarat sholat qabla dukhuli fiha, sebelum kita masuk dalam kerangka sholat, sebelum kita mengerjakan sholat, khamsatu asya, itu ada 5 macam syaratnya. Dicatat dalam hati kita supaya terus ingat. Ada orang apa tololna tololna bego pokoknya ya orang belanda orang begitu apa nama mentera hareupeun kita lamun geus tinggal dina kita pohok kabeh. Orang yang seperti itu adanya itu bukan sembarangan. Al-ilmu fis sudur, la fis sudur. Ada sudur. Ini tulisan-tulisan. Sementara ilmu itu di sini. Kalau ilmu tidak ada di dalam kalbu kita, ilmu takun hafizun wa'iyan. Pajabu kalil kutubi la yanfa. Atahduru bil jahli fi majlisin wa ilmu kafil kutubi mustawdad. Kalau kamu tidak pernah menghafaz, menalar ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh para guru, biar banyak kita mengkoleksi kitab, itu tidak ada manfaatnya. Beli lagi kitab, satu pun gak ada yang hafal, tidak ada manfaatnya. Atahduru bil jahli fi majlisin. Apa kamu mau datang pada satu majelis ilmu, sementara ilmu ditinggal di rumah di kitab-kitab itu? Ilah tema naon-naon ilmu musyrikin ayat. Nah, itu kita itu. Tetapi ada 5 perkara syarat-syaratnya sholat. Taharatul a'dha'i minal hadathi wan najis. 1, suci berbagai anggota. Yang dimaksud berbagai anggota dari di sini adalah badan. Suci badan kita daripada hadas. Hadas ada 2, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas besar disebut lagi junub. Kita harus tidak junub dan juga harus mempunyai wudu. Berarti kita suci dari hadas kecil dan besar. Wan najsi, dan juga suci daripada najis. Meskipun kita punya wudu, tidak sedang junub, kalau badan kita terkena najis, kemudian kita melakukan ibadah sholat, tentu saja sholatnya tidak sah. Karena salah satu syarat tidak tertunaikan, yakni tubuh tidak suci dari najis. Wasitul aurati bilibasin tahirin. Kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Biar menutup, kalau bentuknya tidak suci sama aja bohong.
samping mas Samarenda, padahal atas ngan samping atas dikiah di ompolan budak dipakai sholat kegawe dosa sanajan ditutupan. Kemudian di dalam masalah menutup aurat ini ya, menutup itu kan ya, menutup aurat ada menutup daripada air, ada menutup daripada pandang atau kasat mata. Ya, kalau tubuh kita ditutup dengan plastik bungkus kue lapis, biasanya digunakan untuk pembungkus kue lapis. Kali ini kita jahit dengan biaya sekian, dipakai celana jerok. Itu menutup atau tidak? Jawabannya menutup. Cuma menutupnya hanya dari air. Hanya menutup dari air. Lamun awak ditutup ku pakaian plastik, tempat kali ojek. Ditutup ku pakaian plastik. Itu hanya menutup dari air, tetapi tidak menutup dari pandangan mata. Dari air menutup, tapi pandangan mata tidak tertutup. Kita menutup badan dengan baju, apalagi kalau sudah berwarna hitam, menutup dari apa? Dari pandangan mata. Tetapi kalau dari air tidak, kehujanan bahasa Ibru gawak-awak sanajan kurang pakai baju. Di dalam masalah menutup aurat tidak apa-apa kalau tembus air, asal jangan tembus pandang. Ini kebalikan daripada masalah sepatu yang digunakan oleh orang yang ketika berwudu yang masuk al-khuffain. Kan begini, bagi orang yang mengenakan sepatu dengan syarat ketika ia mengenakan sepatu yang dalam keadaan artinya punya dan sepatu yang digunakan itu sepatu yang menutup kedua mata kaki. Jenis sepatunya menutup kedua mata kaki, dan sepatunya harus sepatu yang tidak tembus air. Jangan tembus air. Kalau tembus pandang boleh. Sepatunya di plastik boleh, karena sepatu plastik hanya tembus pandang tapi tidak tembus. Kalau menutup orang harus harus daripada penutup yang tidak tembus pandang. Tembus air nggak apa-apa. Aduh, boro-boro awe, lelaki oke lah pakai baju plastik. Lempang kata, ulah jauh, tapi kan itu ke pasar tadi. Langsung jelema nana po istighfar, astagfirullahaladzim. Kesian aja dari mulai kapan ya begini. Nawan setengah liter. Wal wuqufu bi makanin tahirin, wal wuqufu ala makanin tahirin. Yang keempat, berdiri dan berdiam di atas tempat yang suci, meskipun dirinya suci dari hadas kecil dan besar. Kemudian ia menutup aurat dengan pakaian yang suci, tetapi kalau ia berdiri sholat di tempat yang terkena najis, maka sholatnya tidak sah. Wa ilmu fi dukhulil waqti, dan kita harus mengetahui telah masuknya waktu. Yang keempat, harus mengetahui masuknya waktu. Gini maksudnya,
Kenapa harus mengetahui masuknya waktu? Li'annal ibrat, dalam kaidah li'annal ibrat fil ibadah bima fi zannil mukallafi wa bima fi nafsil amri. Karena yang dihitung, yang dijadikan patokan di dalam beribadah itu adalah fakta dan iktikonnya si orang yang beribadah itu. Masalah kita harus tahu telah masuknya waktu sholat. Kalau sekarang kan hitungannya cerah. Ada satu ketika di mana matahari tidak nampak. Harinya hari Kelabu. Kita belum sholat asar. Ini udah waktu asar apa belum ya? Dalam hati bertanya-tanya, ini sudah masuk waktu asar atau belum? Dalam hati, udah ada kali. Dan tidak secara ini harinya hari Kelabu, mendung. Udah ada kali sholat asar. Bertitik tolak dari udah ada kali, sudah ada barang kali. Itu tetap titik tolak. Sholat asar. Begitu selesai sholat, kita nanya sama orang, kebetulan namanya jam tangan. Bang, ini jam berapa ya? Oh, ini kalau hampir jam 5, Pak. Berarti sholatnya pas di waktu asar. Jawabannya, sholatnya tidak sah. Sholatnya harus diulang. Kenapa? Karena meskipun faktanya dia sholat di waktu asar, tetapi tidak ada itikad di hatinya kalau waktu itu sudah masuk. Kalau orang suka ngaji jangan bego. Tapi juga jangan sok tahu. Akhirnya kebelingan. Mending kalau kebelingan cuma masalah kecil. Kalau kebelingan sudah dalam masalah besar, auzubillah. Kalau itu nggak ada etika. Atau sebaliknya, harinya Kelabu, sholat zuhur. Ini sudah jam 1:12 sholat zuhur. Selesai sholat, dalam hati sudah ada itikad bahwa ini sudah masuk waktu zuhur, bahkan sudah 1 jam lebih. Begitu selesai sholat, baru terdengar kumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, apa asar apa ya? Asar apa ya? Kata dia itu 1 jam udah lewat 12 menit. Baru kemudian kumandang azan, itu setelah ia sholat. Pak, ini azan apa? Azan zuhur. Ternyata azannya azan zuhur. Maka sholatnya ia yang tadi tidak sah. Ada dalam intikam, dia ngeliat jam pun sudah jam 1:12, tetapi faktanya sholatnya masih belum masuk waktu. Itu faktanya. Sholatnya tidak sah. Begitu diperhatikan lagi, kurang ajar. Ternyata jam gue yang mongkat. Mati ya. Dalam ibadah yang dijadikan patokan itu adalah i'tiqad dan nafsul amri. Nafsul amri itu bukti dan fakta.
Oleh sebab itu, seandainya ada orang dari kecil terpisah dari ibu dan bapak, dari kecil, kemudian sudah nggak kenal lagi dia sama orang tuanya, udah gede, hidupnya tertekan dalam masalah ekonomi, sampai-sampai dia nyolong, itu kira-kira itu menyolong itu 100 juta, benang katewa, gunawan barang selidik punya selidik, nu dicolong nanti nu bapakna, bagi bapak nanti geus maot manehna ahli warisna, ya nggak kena hukuman apa-apa. Karena faktanya dia adalah ahli waris yang berhak mendapat uang tersebut. Itu masalah fakta. Wastiqbalul kiblati, dan yang nomor kelima, menghadap kiblat. Orang dalam sholat harus menghadap kiblat. Oleh sebab itu kalau kita membangun masjid, musola, apalagi masjid, harus sangat berhati-hati di dalam masalah arah kiblat, supaya tidak terjadi orang sholat tidak menghadap pas ke arah kiblat. Dan menghadap ke arah kiblat di dalam sholat bukan dengan muka, tetapi harus dengan dada ini. Menghadap kiblat itu bisadri, bukan bil wajib. Jadi selama kita sholat, dada kita harus selalu mengarah kiblat. Maka kalau terjadi orang menunaikan ibadah sholat, ketika dia memberi salam, yang pertama yang di ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kecil, kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi. Dadanya melenceng tidak dari arah kiblat, batal sholatnya, tidak sah sholatnya, karena ada bagian dari sholatnya yang tidak menghadap kiblat. Adapun kalau muka menoleh tidak jadi masalah. Karena sekali menoleh tidak masuk dalam kategori pekerjaan yang baik, yang banyak. Tapi kalau ini sudah melenceng dari arah kiblat, batal sholatnya. Itu makna daripada selama kita sholat harus senantiasa menghadap kiblat dengan, bukan dengan muka. Wa yajuzu tarkul kiblati fi halataini, namun diperbolehkan tidak menghadap ke arah kiblat pada dua keadaan. Boleh tidak menghadap kiblat pada dua keadaan. Satu, fi syiddatil khaufi, pada sholat yang dilakukan dalam keadaan sangat takut, yakni di dalam keadaan berperang. Perang sekarang malah lebih ngeri dibanding dulu. Kalau dulu musuhnya kelihatan, kalau sekarang kadang musuhnya tidak kelihatan. Dulu senjatanya pedang dan tombak, kalau sekarang dengan senapan. Salah-salah berdiri meledak karena sirah orang.
langsung penyakit dilengit. Eta kena parame panas. Jatuh. Dalam keadaan perang kita sholat dengan seimkannya. Bagaimana saja kemungkinannya. Tidak harus menghadapi apa-apa. Juntik balik tiharap kowe Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim sembari tiharap. Kalau dalam keadaan aman begini orang sholat sembari tiharap baca Fatihah. Tuh ya kayak tadi lagi itu RDGL Tada Gero satu. Wafina filatipis safari. Yang kedua, boleh tidak menghadap kiblat di ketika menunaikan ibadah sholat sunat di dalam perjalanan ala rohilati di atas kendaraan. Boleh. Misalnya tuh kita mau ke Surabaya naik kendaraan nanti kebo saya kita capek atau ngomong teh emang itu bener we tamang kurang tuh kita mengikuti arah kerbo aja malah letak terus sujudnya rukunya isyarat. Sujudnya isyarat. Cuma sujud lebih rendah ketimbang ruku. Ya nggak usah menghadap kiblat, nggak apa-apa. Lain dengan kalau orang yang pergi ke Surabayanya itu jalan kaki. Mainnya itu dengan boga duitnya 160 juta jam beli mobil. Dipakai ongkos berakhir udah gampang ke Surabaya dikit-dikit. Nah itu meskipun sholat sunat kalau dia ketika ia bersuku dan sujud harus mengarah ke kiblat. Boleh jalannya itu bisa jalannya ke utara, jalannya boleh menghadap ke utaranya hanya ketika ia berdiri. Selain daripada itu harus menghadap kiblat. Nah itu ya ada 5 perkara syarat-syarat sholat sebelum kita masuk di dalam sholat tersebut. 1. Suci badan daripada hadas besar dan hadas. Yang kedua juga suci daripada najis. Kemudian yang kedua menutup aurat dengan pakaian yang bersih sesuai dengan yang muktabaroh indal fuqaha, yakni pakaian yang tidak tembus pandang. Yang kedua. Yang ketiga, berdiri pada tempat yang suci. Ini tadi ya, yang tadi harus suci daripada alat kecil juga dari najis, baik badannya atau pakaiannya. Bilang kalau misalnya ima beda yang bawa pakaian nanti pakaian perobat talian kok supaya gini pakaian Italian wampai talian kunang tukang talian kita tungtung tali nanti kena tai potong. Maka itu artinya pakaiannya tidak suci karena tali pakaiannya itu kena ujungnya kena tai potong, bisa sholat. Jangan seperti itu. Cuma kerselatnya tertambah. Tambanglah panjang,
Iko jalan kali itu. Yang kita tungtung terbang teh kan entah itu boh. Jadi salah. Ini salah dari dia oke. Berdiri pada tempat yang suci dan harus mengetahui sudah masuknya waktu sholat, juga harus menghadap kiblat dengan dada. Ingat, menghadap kiblat dengan dada. Faslun wa arkanus salat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tami bikatu ila 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 ila